kamu cuma submit di Anchor Apps, tapi kamu bisa mendengarkan karya kamu di Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, and Copy RSS. Karena saya sebagai pendidik atau guru ya, jadi saya mau nggak mau harus memberi contoh juga, dan ini contoh-contohnya campur-campur ya, karena berbagai tugas juga. Kamu bisa di sini ada school purposes, mungkin di pelajaran lain juga ada disuruh bikin podcast. Dan simple aja, kamu cukup baca teks bahasa Jerman. Nanti saya ajarin untuk alfabet yang dibaca berbeda. Satu paragraf dibaca keras, kemudian record, kemudian masukkan ke Anchor, via handphone juga bisa, gampang banget. Tinggal tambahin background kalau mau, terus linknya di-submit di Google Classroom, dan udah selesai tantangan untuk yang sesi pertama ini. Kalau di sini ada video reference about do you know why our world has many languages? What happen if we have only one language? Nah, ini ada ya dari sisi terang. Sisi terang itu tentang kosmologi astronomi juga ada. Saya suka nonton di situ juga. Referensi tambahan ya. Kita punya punya subscribe link channel-channel yang kita suka juga nggak masalah. Karena sekarang eranya begitu ya. Nah, ada versi langsam itu versi pelan, slow. Ada yang versi fast, cepatnya juga ada. Dan yang kita akan bahas yang ini. Saya cek jam dulu. Baru kita interaksi nih. Oke, Hasna udah. Thank you. Sudah konfirmasi. 8.46. Di sini intro dan ya, tadi sudah kita bahas sedikit yang PPT yang Fremdsprache. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah ngomongin tentang bahasa-bahasa di dunia dan negaranya, jelajah tadi map ya. Mungkin pertemuan berikutnya ada global ya, pakai Google Earth, kita akan ke sana juga. Kalau tadi pakai map doang. Nah, di sini ada Chinese. Di antara kalian tentunya ada orang tua yang nyuruh kalian belajar bahasa China. Oke, I will choose saya akan pilih cek lagi ya di bagian Telegram yang kalian pilih, negara yang sudah pernah dikunjungi. Nanti saya minta tolong ya bantu biar tidak saya saja yang ngomong. Harus ada interaksi juga. Berlin, where is Berlin? Kalian cukup baca yang bagian ini ya, yang termasalah yang manapun. Yang di Asia Tisha Lander, di sini udah banyak. Saya pilih ini aja, Dominic. Halo Dominic. Hai Mister. Okay, can you help me to read this kind of words in Chinese vocabularies? Hanya dibaca ya, silakan sebisanya saja. Mau yang dari ni hao atau yang mana, silakan. Ni hao. Ni hao, Ma. Aku cuma bisa itu doang, Sir. Iya, nggak apa-apa. Di berikutnya? En hao, xie. Sampai yang my name is boleh, sampai what the Ming Zishi. Xing bao qian ni jia shina ming xi. What the ming xi. Oke. Oh my god. Ya, share Dominic. Ya, betul. Tadi Dominic udah ngerti ya, kalau Ki baca Xing, karena ada beberapa yang tulis X juga, Xing. Dibacanya C juga, mirip. Dan untuk Chinese itu tantangannya adalah selain kita harus ngerti karakter kanji apa Mandarin Chinese characters, yang mana emang harus hafal dan harus tahu asal-usulnya, dan itu ada orang Cina aslinya sendiri juga ngafal mungkin 10.000 yang sering dipakai dalam komunikasi harian. Sementara Cina kuno lebih dari 10.000 kalau nggak salah ya, 100.000 mungkin. Dan beberapa dipakai di Jepang dengan nama kanji ya. Gilacane ya. Mau nambahin gilacane? Oke. Betul sekali. Dan sini kita bermain-main dengan ada yang tanda tanya, tanda seru ketika di tengah-tengah kayak xiao yi xiao, xinian xiao, gitu-gitu kayak ada tanda seru di penekanannya tuh penekanannya bisa ditaruh di kata pertama, kata kedua, kata ketiga, atau di beberapa gabungan sekaligus, dan itu akan mengarahkan pada makna yang berbeda ketika intonasinya dibaca berbeda. Kayak untuk menyebut oke aja di sini ada beda-beda ya. Hode, homa, hoa, gitu-gitu. Hoba, terus ini hola, gitu-gitu kan. Hole, ada ele, ada ba, dan itu intonasi juga bermain. Kalau kalimatnya lebih panjang, ini kebetulan pendek-pendek, dan di situ kadang-kadang spasinya nggak kelihatan ya. Semua bahasa kalau ngomongnya cepat, rata-rata nggak kelihatan spasi. Dan kita harus mencari spasinya sendiri. Xiao yi xiao, xinian xiao.
ni hao ma, hen hao, shu shi, qing, bo xuan, ni xiao xuan, mei ming xi, gitu-gitu. Dan pertama kali belajar memang harus bacanya tepatin dulu, kemudian kalau misalnya sudah merasa nyaman, mulut kalian udah bisa ngikutin ketepatannya, baru kita bermain-main dengan tempo yang lebih cepat, ataupun intonasi dengan naik turun tadi ya, nada. Yang ni hu shuo yin yu ming, ni hu shuo yin yu ma, da ro xi xia, si ge du xiao xian, sai xian, wo bu ming bai, bu kai shi, xiu shi, wo de ming ji shi, wo de ming ji shi ho, wo lazy, gitu-gitu ya. Dan kalau kalian tertarik ini tentunya ini bahasa perdagangan, ekspor impor, dan kita kerjasama dengan Cina juga lumayan banyak ya, karena mereka tenaga kerja ahlinya banyak datang juga, dan kita belajar dari sana biar ada perkembangan dari infrastruktur dan lain-lain. Ya semoga itu positif, meskipun memang ada pro kontra juga di atas sana ya, itu urusan mereka, politik dan pemerintahan di sana. Tapi memang kita bisa nanti, kalau kalian usia-usia kuliah, bisa nanti baca lebih lanjut tentang hubungan bilateral kedua negara. Nah, ini ada Arab ya. Saya minta tolong siapa nih? Tentunya yang Muslim pasti bisa ngaji ya. Halo Raga. Halo Zar. Bisa baca Arabic characters? Arab kurang Zar, tapi kalau baca ini ya bisa sih Zar, dikit-dikit aja Zar. Oke, bisa ya. Berarti coba kamu sebagai Usman, saya sebagai Ali ya. Saya akan ini dulu. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan Zar. Ya, silakan. Dari yang ini Zar, yang atas. Yang Usman, yang conversation ya. Yang job al-amal ya, pekerjaan. Malu Taiban mazatah malu anta. Ya. Oke, saya sebagai Ali ya, kamu sebagai Usman. A'malu muhandisan. Aina ta'mal. A'malu fi syarika. Aina ta'malu anta? Malu fil mustafa. Oke. Kam sa'atan ta'malu fil yaum. Malu sama ni sa'atin fil yam. Wa kam sa'atan ta'malu anta? Malu sab'asa'ati. Hal tuhibbu amalak. Na'am uhibba mali. Ana uhibbu amali aidon. Oke, syukron ya Raga. Thank you sudah bantu. Tadi sudah ada Dominic juga. Nanti ada beberapa bahasa asing berikutnya ya. Nanti minta tolong kalian semua biar ada komunikasi dua arah ya. Sebetulnya sesi Zoom itu harus begitu, cuman kadang-kadang suka lupa penjelasannya lebih panjang gitu. Oke, thank you. Tantangan bahasa Arab based on the UNESCO, based on United Nations, salah satu bahasa yang dianggap sulit karena apa? Lihat domirnya. Domir itu adalah pronomina, kata ganti orangnya lebih banyak ketimbang bahasa asing yang lain. Di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Kenapa ada perbedaannya di bagian mereka? Mereka berdua ada. Itu jarang ada di bagian yang lain. Di bahasa yang lain nggak ada mereka berdua. Cuma mereka aja kan. Dan ini mereka berduanya ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk mereka perempuan. Lalu yang merekanya sendiri pun ada ya. Mereka perempuan dan mereka laki-laki. Dia perempuan, dia laki-laki kan udah biasa di bahasa Inggris juga ada. Kalian berdua pun ada nih. Kalian berdua laki-laki dan kalian berdua perempuan. Dan itu tidak ada di bahasa asing yang lain. Dan ini akan mempengaruhi perubahan kata kerjanya. Sama kayak bahasa Jerman nanti ya. Kalau bahasa Inggris perubahan kata kerja cuma ada S. He plays sama they play tanpa S. Kalau di bahasa Jerman lebih banyak, bahasa Arab lebih banyak lagi. Dan waktu kalian madrasah mungkin yang bagi yang muslim disuruh belajar baca Quran, kemudian juga kalau madrasah ada kelas 1 sampai 4 dan mau nggak mau belajar Arabnya ya. Dan itu sering muncul begini. Dan ini bagian kepemilikan ataupun kayak for her, for him, for her gitu-gitu ya. Huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan fiil-fiil belajar kayak gitu dan lumayan menantang ya bagi kalian. Dan ini dipakai untuk tidak hanya satu negara Arab, tapi juga Timur Tengah secara keseluruhan menggunakan Arab. Dan
dialek-dialeknya, kemudian juga pengaruh Persia dan lain-lain. Berikutnya ada bahasa Perancis, ada yang bisa bantu. Australian ada Hasna dan Farsha. Kalau yang Eropa, England, Alif ya. Saya pilih yang kalau tadi Asia ya. Kalau sekarang Frank Rai, England, Spanish, Italian. Alif ya, halo. Saya, Sir. Saya kan. Ada Alif ya atau belum Saya, join? Saya, Sir. Suara saya kedengeran nggak? Suaranya oke, no response. Oke, silakan Alif ya baca yang dari yang 12 phrases in French. Saya nggak bisa, Sir. Sebisanya aja nggak apa-apa. Dari salut. Salut, bonjour. Nggak tahu, Sir. Saya nggak bisa. I don't know how to pronounce it. Dibaca sebisanya nggak apa-apa. Ya, pede aja nggak apa sampai bawah, sampai Merci beaucoup ya. Comment pas tu, merci. Ayo. S'il vous plaît. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Oke. Merci beaucoup ya. Licane mau ini ya, nanti berikutnya Licane deh, bahasa apa nanti kita lihat ya. Thank you, Alif ya. Di situ betul, Perancis itu adalah tantangannya tulisannya kemana dan bacanya harus bagaimana, itu harus dipelajari dalam satu bab yang berbeda. Contoh di sini kayak bong, setiap ada N sama M dibaca sengau kayak eng ya. Bong, bonjour, J dibaca Z gitu. Bonjour, kalau yang bonsoir itu selamat malam. Terus ada oi dibaca OA ya. Kayak toilette dibaca toilette. Kayak gini, excuse-moi, au revoir, goodbye. Salut, terus comment vas-tu. Ini adalah versi informal. Kalau versi formalnya ada vous appelez comment. Dibalas dengan yang bawah fine, thank you. Kalau kalian fine, kalau enggak nanti beda lagi. Je vais bien, merci. Pardon, N-nya baca eng ya. Pardon, je t'aime, I love you gitu ya. S'il vous plaît, enchanté, merci beaucoup. Nah, mereka juga dianggap paling seksi. Nah, kalau kalian pengen bikin seksi, berarti kalian bermain-main dengan mulut kalian ya, harus dibaca bagaimana biar pronunciation oke dulu, kemudian dibuat seksi gitu. Yang ini contoh nggak kelihatan. Kita baca dari Dako sampai volunteers. Dako, ce n'est pas non. Nah, kalau yes-nya sendiri, oui, dibaca oui. No-nya jadi nong ya, dibaca nong, oui, nong. Ce n'est pas non, certainement, tout à fait, bien sûr, oui, volunteers, gitu-gitu. Ave sonse pour ici la semaine, tujuh parfois. Oh, baca awak ya. Tinggal bermain-main aja di situ. Apalagi kalau tulisannya panjang, 2 kalimat, 3 kalimat, kalian baca dan kadang-kadang spasinya nggak kelihatan, apalagi orang natifnya asli itu cepat banget ngomongnya, dan kita harus cari tahu sendiri mana spasinya ya. Tapi nggak apa-apa sebagai beginner, oh ternyata di situ tantangannya, kita tahu kuncinya harus bagaimana. Hal apa yang harus kita pelajari dulu gitu-gitu. Dan kunci untuk bisa otodidak belajar ya, kalian cari bahannya sendiri. Dan ini beruntung kita punya, ada phonetics buka kurungnya. Thank you. Alif ya. Next ada Jepang ya, masih Asia T-shirt. Boleh deh Le Chane dipanggilnya Le apa Chane nih? Li. Chani, oke. Le Chani. Oke, Korean ya. Mau yang Li. Jepang pokok. Sorry? My name is Lee. Li, Yeah. oke, dipanggilnya Li. Okay, which one do I write? Do I read? Okay, up to you. This one or the second one or the third one? Oh, yeah. Any of them? Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Sayonara. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Gome. Wakarimasen. Onegai shimasu. Nihongo ga nasasemasen. Okay. Dotai shimashite. Hai. Hajimemashite.
Watashi no nao, watashi no namae wa desu. Ya, Lee Deki desu, desu. oke. Hmm. Genki desu. O kenki desu. O kenki desu ka? Ego wo hanasmasu ka? Hmm. Kanpai. Onegai shimasu. Hmm. Okanjo wo Okanjo. onegai shimasu. Hmm. Kore wa nan desu ka? Yes, subarashi desu ne. Arigato, Lee Chani. Chane apa Chani? Chane. Lee. Ya, Lee, ya oke Lee. Just call me Lee. Oke. Yang Chane-nya gimana? Pronunciation-nya? Chanhi. Chanhi, oke. Lee Chanhi, oke. Betul ya, Jepang adalah termasuk bahasa asing yang menurut PBB kesulitannya bukan di bagian pronunciation karena mereka terdiri dari suku kata yang diikuti vokal kayak konnichiwa, ohayo gozaimasu. Hampir pronunciation-nya mudah diikuti oleh orang Indonesia, orang asing manapun. Tantangannya lebih ke arah huruf kanji dan memang harus dihafal. Karakter hiragana katakana juga harus dibiasakan. Kemudian kata kerja di bahasa-bahasa Asia Timur itu banyak kan kata kerjanya di belakang. Sebutin dulu subjek, baru objek, kemudian predikatnya. Lalu ada juga bagian yang banmal, ada yang formal informalnya juga harus ada. Ada yang untuk bagian sehari-hari akrab dan tidak akrab ataupun situasi formalnya. Itu berlaku di Korea dan Cina, ada nggak ya Cina? Oke. Di situ paling untuk Jepang itu lebih ada yang dibaca eng gitu ya, konbanwa, arigatou gozaimasu, ada yang baca arigatou gozaimasu, aslinya nggak kelihatan tapi memang ada yang muncul kelihatan dan itu dua-duanya nggak masalah. Sumimasen, sayonara, ini O-nya panjang ya, sayonara, konnichiwa, ohayou gozaimasu gitu. Gomen wakarimasen, onegai shimasu, hai, do itashimashite gitu kan. Genki desu, watashi wa atau omae wa atau kalau yang bagian umpatan di sini ya, bakaero, omae wa bakaero, tinggal main dengan intonasi kalau lagi marah. Kalian sering banget nonton anime atau manga ya yang isinya umpatan-umpatan dan ya macam-macam ya. Itu salah satu produk bahasa dan kita harus terbiasa juga karena belajar bahasa bisa muncul dari produk-produk bahasanya juga, novelnya, filmnya, komik, manga gitu-gitu bisa menjadi alat untuk belajar musiknya. That's their culture ya. Sama kayak Korea, negaranya kecil tapi karena ekspansi budayanya sehingga hampir seluruh dunia tahu tentang mereka, termasuk film-filmnya juga mulai bagus, kualitasnya banyak diakui secara dunia juga ya, masuk ke Hollywood dan dapat penghargaan tertinggi di bidang perfilman. Semua itu perlu usaha perjuangan ya, karena ada periode-periode nih ya, KWAF di generasi pertama, 2, dan 3, dan lain-lain. Itu sebatas kita masuk berikutnya ada Korean. Ada yang mau? Tadi harusnya Lee Chani ya, Lee Chani. Tapi nggak apa, kita coba Salsabila, halo. Yeah, can you help me to read this kind of words, this kind of sentences? Oke. Silakan. 정말 행복해요. 그 사람한테 화났어요. 내일이 기대돼요. 일 때문에 짜증나요. LJ 당황스러우세요. Oke. Coba, gomawo, Salsabila ya. Dan sini tantangannya apa kalau di Korean? Based on United Nation, Korean itu lebih ke ngebelibet pronunciation-nya bagi orang asing. Karena kayak contohnya yang paling bawah ya, itu panjang. Dan itu bikin lidah ngebelibet dan memang kita harus membiasakan lidah kita secara fisik untuk membiasakan bahasa-bahasa yang kurang familiar, termasuk misalnya untuk pertama kalinya belajar misalnya. Kalau kalian ke toilet juga boleh, silakan, lupa. Untuk yang panjang-panjang begini kita harus mencari spasinya sendiri, kemudian baca per suku katanya, baru kalau misalnya udah merasa nyaman, baru baca secara keseluruhan. Chongma hengbokayo, gosaramante hanasoyo, kemudian neiri kita doyo, ke iltemu neja chongnayo, kemudian oje danghuang sorowasoyo, itu gitu ya. Dan ini nama hurufnya sendiri Hangul, dan di sini diciptakan oleh Sejong ya, salah satu raja yang sangat
konsisten ataupun fokus concern pada bidang ilmu pengetahuan sehingga menciptakan bahasa sendiri. Dari dulunya mungkin tulisan ikut bahasa Cina ya, tulisan Cina karakternya. Karena banyak yang bikin rakyatnya nggak bisa baca, tulis, akhirnya mereka menciptakan tulisan sendiri yang mudah diikuti oleh rakyatnya. Itulah manusia yang bermanfaat ya, semua manusia dituntut untuk bisa seperti itu sebetulnya. Karena dengan begitu dia menciptakan peradaban baru untuk generasi berikutnya. Dan kita juga sekarang situasi bumi kita juga nggak baik-baik saja, dan kita memutuskan apakah langkah kita mengarah pada bumi yang lestari atau bumi yang rusak di masa depan untuk anak cucu kita. Jadi semua bergerak bersama-sama ke arah menjadi manusia yang bermanfaat untuk peradaban. Oke, ini tadi harusnya Lichani, nggak apa-apa. Nanti sharing-sharing aja ke teman Lichani kalau kalian mau mendalami tentang Korean. Karena kalau kita belajar bahasa asing ketika mendalami itu isinya nggak hanya tentang greetings ataupun introduction, tetapi juga masalah yang lain-lainnya. Di sini juga kenal ya, ada yang informal dan formal, kemudian juga kata kerja di bagian belakang, dan akan berubah ngikutin subjek, ataupun yang formal tadi, informal juga akan mempengaruhi perubahan kata kerjanya, ada macam-macam ya, idiom-idiom, dan lainnya. Kemudian kita sering banget pakai annyeonghaseyo, tapi kalau untuk good morning jarang dipakai ya. Tapi sebetulnya mereka punya kosakata sendiri tentang good morning. Choon achimeo, otoke jineo, chill jineo, ona haru ja boneko iso, dasimana sobangawoyo, annyeonghaseyo, ini sering dipakai. Jawabnya sama ya, annyeong lagi. Oremanio, yeah. Itu. Berikutnya ada bahasa Spanyol, Rusia. Azka. Ada Azka? Ada, sir. Okay, can you help me to read these Russian words? You can choose from host, till car. Yang baca bagian fonetiknya ya, karena tulisannya tentu saja kita harus converse dulu. Boleh yang manapun, silakan. Yang fonetik, sir. Iya, karena fonetik itu cara baca tulisan Rusianya ya, karena silakan. Dom, terus kvarti, ra, komnata, mebel, stol, stool, mashina. Ya, spasiba, Aska. Dan Rusian, Rusia, thank you ya. Rusia sendiri tantangannya adalah hurufnya harus kita konversi dan namanya Cyrillic tadi yang saya bilang di awal. Dan ini sangat berbeda sekali dan tantangannya adalah harus hafal banget karena kayak 2 kali kerjaan. Kita konversi ke Latin, dari Latin itu kita nentuin artinya apa, baru kita bisa mengucap komunikasi dan nerjemahin ya. Sama lah kurang lebih kalau tulisannya bukan Latin kita harus konversi ya, kayak kanji, hiragana, Arabik itu juga harus konversi dulu, bisa baca dulu. Dan itu kayak double job untuk kita yang baru pemula. Dan di sini memang tadi double E dibacanya I ya, spasiba kayak li, kayak chani tadi ya, chani ya, chanhi. Spasiba, kemudian di sini dome, kebetulan ini perkata ya, kalau kalimat nanti akan beda lagi. Kayak di sini verbnya doang, conchet, dan akhirnya kayak pavies, kayak kalian di generasi kalian ada Vikinaki ya, mungkin itu pernah viral dan siapapun bisa sebetulnya. Cuman memang apakah Vikinaki mendalami secara gramatik atau cuma basic-basicnya aja, itu juga kita nggak tahu. Tapi yang pasti komunikasi itu adalah ketika orang yang diajak ngobrol itu bisa memberi respon yang sesuai. Itu fungsinya alat komunikasi ya. Untuk negosiasi, untuk diplomasi, diplomat, ketika ada konflik, bagaimana caranya biar konflik itu tidak sampai menimbulkan berdarah-darah dan macam-macam, sehingga melakukan diplomasi berkali-kali, perlu orang-orang yang mengerti bahasanya, budayanya, dan geopolitiknya juga harus ngerti biar tidak salah langkah gitu-gitu. Dan hubungan internasional ya masuk, kalau kalian suka tertarik hubungan antar negara, masuklah jurusan itu. Nanti di S2-nya ada studi kawasan Eropa, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan macam-macam. Menarik ya. Dome, kuartira, komnata, mebel, stol, mashina, ini mirip mesin ya, padahal namanya car. Mashina, clothes, jazda, shilpia, robsa. Ada juga yang akhirnya nyet-nyet juga ya, kayak monyet itu. Kita dengarnya kalau orang pakai kata kerja yang akhirnya nyet kok mirip kayak nyet-nyet gitu, monyet gitu. Di sini read, chat, dan sebetulnya saya bukan ahli di bidang ini. Kalau saya lebih mendalami ke Jermannya saja, tapi untuk basic-basic itu kita harus tahu bahwa inilah hal-hal yang menarik di bahasa asing itu apa, dan kalian bisa menelusurinya sendiri, tidak harus nunggu guru. Kalau nunggu guru tentunya waktu terbatas dan banyak kekurangan-kekurangan lain yang luput disampaikan juga.
Jadi kalau kalian merasa punya minat di situ, telusuri sendiri ya, nggak usah nunggu lama. Kayak suka games juga harus telusuri langsung, biar game dapat duit juga gimana, itu juga kalian punya komunitasnya gitu dan temannya. Sekarang eranya kolaborasi di mana kalian bisa mencelok satu kelompok A, B, C, proyeknya habis, pindah ke proyek B dengan tim yang baru. Jadi kemampuan beradaptasi juga penting. Dengan orang yang berbeda bahasa, budaya itu juga penting ya, adaptasi. Berikutnya ada Spanyol. Saya minta tolong Razif. Halo Razif. Dikit lagi ya, kita 10 menitan lagi. Pertemuan pertama emang lebih panjang, nggak apa-apa. Halo Razif, can you help me? Silakan. Boleh dari yang Buenos Dias sampai bawah, boleh, atau sampai tengah-tengah. Buenos días, buenos tardes, buenos noches, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Por favor, mucho gusto. ¿Dónde está? Me gustaría. ¿Cuánto está? Yo necesito a la derecha, a la izquierda, derecho, en la esquina. Perdone, que tengas un buen día. Adiós. Ya, eres genial, gracias, Razif ya. Untuk Spanyol, tulisannya mirip dibaca kayak bahasa Indonesia banget. Beberapa saja karakter yang dibaca sedikit berbeda kayak mana ya, n ini como esta. Oke. Ada hampir sebagian besar mirip bahasa Indonesia. Dan tadi udah betul yang dibacakan oleh Razif. Tinggal kita bermain-main dengan kecepatan dan juga intonasi seperti native-nya ya. Dan Spanyol Italia itu juga sering banget muncul di lagu-lagu lirik, entah dari bagian ref, itu juga sering kalian dengar. Terutama juga untuk komentator sepak bola juga ada ya. Dan itu cepat dan mirip bahasa Indonesia juga untuk pengucapannya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nah, ini hola dibaca hola karena hanya nggak dibaca ya, tapi hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Felicidades, genial. Tú me inspiras, solo para ti, te quiero. Hola, hola lagi. Te echo de menos. N itu kayak nye juga. Nah, oh ini yang baca N, nye. Feliz cumpleaños, eres increíble, eres fabuloso. Muchas gracias, vamos a celebrarlo. Eres impresionante. ¿Dónde está? Me gustaría. ¿Cuánto cuesta? Kalau tanda tanya berarti kita main lagi kan ada ya. Pokoknya kalian bisa di Google Translate itu ada bagian speaker. Nah, itu bisa bantu banget kalau kita pengen dengar orang aslinya ngomong. Itu bisa dipakai kalau kita ragu-ragu pronunciation-nya kayak gimana. Perdona, que tengas un buen día. Adios. Oke. Kita cek ini terakhir, Italia. Dibantu oleh Muhammad Zafran. Halo Muhammad Zafran. Ya, Sir. Ya, silakan dibaca yang mana aja. Boleh bagian vocabulary, sport, atau yang conversation ini. Sao si no Rene Chattivo Orazi per favor. Ya. Yo ngierno Muganote Ya. Pari knowledge. Oke. Ya, grazie. Oke, grazie Zafran. Tadi kalau Spanyol gracias, kalau yang Italia grazie, terus lihat bagian good morning di sini buongiorno, mirip Prancis ya, bonjour. Nah, itu satu akar, makanya tadi satu akar pohon yang cabang yang sama. Mereka menggunakan kosakata yang mirip-mirip juga. Untuk bilang si, yes, ini juga kalau Prancis oui, si ini pakai Spanyol juga sama, si no, xiao, hello ya. Bene, banyak nama bene ya, artinya good. Cattivo, grazie, per favore, buongiorno, per favore, oke. Buonanotte, pali, inglese, oke, English ya. Nah, ini kata kerjanya panjang ya, maksudnya ada objek dan kata kerja dalam satu idiom, satu kata mungkin. Giocare a pallavolo, giocare a pallacanestro, giocare a calcio, cavalcare andare a cavallo, ballare, nuotare, andare in bicicletta, andare sui patini, sciare, andare su glischi, fare patinaggio su ghiaccio. Dan tinggal main-main ke tempo yang kayak komentator Italian, komentator yang di sepak bola ya.
tinggal kecepatan dan nadanya aja, bermain-main. Ini untuk yang another Fremdsprache, di andere Fremdsprache, sekarang ini terakhir. Ini akan dibaca dengan cepat saja, karena secara keseluruhan sudah saya sampaikan. Tantangan yang harus kalian ada adalah, oke, Jerman alfabetnya sendiri ya, ini paling akhir. Saya akan mulai dari yang sebagian besar mirip bahasa Indonesia, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini yang berbeda, akan saya dilihat dulu. Saya akan menuliskan yang berbeda saja. Kalau yang mirip bahasa Indonesia nggak akan saya tulis ulang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oke, J berarti J. Di sini namanya J. Buka kurung adalah membentuk nama. Kamu konversi ketika menyebut J di tengah-tengah kalimat bahasa Jerman atau kata, dibaca Y. Jadi contoh katanya ada ini. Bukan jahre, tapi yare. H-nya nggak dibaca, tapi A-nya vokalnya yang panjang, yare. Terakhir ikut dibaca, yare. Jahrhundert, misalnya contoh lain ya. Di sini membentuk dari yar sama hundert, makanya hanya tetap dibaca, Jahrhundert. Intinya kalau depannya ada vokal, H itu nggak dibaca. Justru vokal yang di depannya yang panjang, Jahrhundert. Setiap E di akhir ikut dibaca, yare. Memang ada beberapa yang baca E, kayak bebek ya. Kayak wone tetap E juga. Tapi kebanyakan dominannya banyak baca E. J, K, L, M, N, O, P, Q. Ini baca Q. Jarang ada kata bahasa Jerman yang menggunakan Q. Paling serapan dari bahasa Inggris atau yang lain-lain. Atau bahasa teknologi. Sekarang banyak internet membentuk kata-kata baru ya. Teknologi mempengaruhi pembentukan kata-kata baru yang dulunya nggak ada. R, S, T, U, V. Di sini namanya V, bukan V. Jadi kalau ada V di kata, itu contoh katanya ada ini bukan dibaca DVD tapi DVD, CD, karena ABCD ya, bukan D tapi D, DVD, CD, Q, V, W, ini dibaca W, mirip Indonesia juga. Bisa juga double V, bisa W, bisa double V. Tapi kita nyebutnya W ya. Tapi kalau kita nyebut versi Jerman itu dia terbuat dari 2 kali V, bukan 2 kali U. Kalau Inggris kan double U, kalau Jerman itu double V, 2 kali V. Kurang lebih asalnya itu WX, X ini namanya X aja. Kemudian ada yang berbeda lagi Y. Namanya Ypsilon. Konversi ini dibaca I sama U. Contoh katanya ada bukan dibaca lirik tapi lirik. Ada lagi system, bukan sistem tapi system. Nah, kita harus biasakan dengan ini. Dalam bahasa Jerman, singularnya system. Ketika jadi plural, ada tambahan E, Systeme. System sama sistem aja. Dan pembentukan plural itu ada 7 kategori. Ada yang ditambah S, ada yang tambah EN, ada yang tambah ER, ada yang ada tambah umlaut, ada juga yang ditambahin apa-apa. Jadi ada 7 tipe. Kalau Inggris kan cuma tambah S itu membentuk plural. Di Jerman ada lebih banyak lagi. Dan itu tantangan juga ya. Systeme. Bedakan dengan I biasa, tapi sama I sama U. System, lirik. Jangan dianggap sulit, intinya kita gunakan persepsi bahwa memang terasa pusing kalau kita memang di awal baru mengenali itu ya. Dan itu pada akhirnya akan terbiasa. Apapun yang baru memang bikin kita mumet ya, tapi berikutnya kita akan nggak mumet lagi. Sama kayak memberi informasi baru, bikin otak kita harus menyesuaikan dan adaptasi. Jadi wajar kalau kita merasa pusing. Ypsilon, Z, kemudian ini Z. Nggak ada bintang ya. Z. TS oke. Kurang fokus ya, oke. Di sini konversinya kamu jadi TS atau C. Kalau dalam bahasa Arabik, alif, bata, tha. Lidahnya digigit itu membentuk TS. Tapi kalau kalian merasa nggak nyaman pakai TF yang digigit lidahnya, gunakan C saja udah betul. Contoh katanya adalah Chan, Arch. Chan, Tan, bisa pakai TS, Tan, Arch. Atau Chan, Arch. Dua-duanya betul ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Tinggal kalian mau pilih yang mana aja. Dan Chan Arch sendiri artinya dokter gigi. Chan itu gigi, Arch itu dokter. Jadi dokter gigi, dentis ya kalau digabung. Berikutnya ada umlaut. Itu yang berbeda ya, nanti akan saya kirim di Telegram untuk tambahan ini. Karena di lampiran tidak ada tambahan spesial karakternya.
Umlaut itu ada 3, kita lihat di sini A.2 di atasnya ada 3 vokal yang ada titik 2-nya, disebutnya A umlaut, U umlaut. Kita konversi ditambah dengan E, AE, OE, sama UE. Jadi mudah untuk ngafalin, kalau ada umlaut di atas titik 2, artinya kamu tambahin E di belakangnya. Itu membentuk umlaut. Berhubung ini sedang live ya, saya tidak akan cari-cari simbol cari titik 2, jadi langsung aja misalnya A umlaut, artinya kamu konversi A tambahin E. Cara bacanya ya bedain aja dengan A biasa, AE berarti ya. Contohnya, kalau contoh itu titik 2, biar nggak bingung. Ini kalau di tengah kata-kata AE itu jadi A.2, jadi bacanya sped. Bisa langsung baca E juga boleh. Sped artinya late, terlambat. Kemudian ada O umlaut, O.2 berarti kamu konversi O sama E ya. OE berarti contohnya ada all, kalau tulisannya cuma 2 huruf, O.2 sama L aja, all itu artinya minyak, oil. Kemudian ada U umlaut, berarti U tambah E, UE. Contohnya ada ubung. Kalau tulisan aslinya U.2 B-U-N-G ya, nggak ada E-nya, ubung. Kamu konversi jadi ubung, bedakan dengan U biasa. Kalau dia plural, hubungan. Artinya exercise, exercises. Sped, all, hubung. Kalau biasa kan berarti sped, all, hubung. Nah, kamu nggak usah bingung-bingung tentang umlaut, tinggal bedakan aja dengan A biasa, O biasa, sama U biasa. Sped, all, hubung. Hubungan. Ini umlaut. Kemudian ada diftong. Diftong itu 2 vokal. Dibacanya bagaimana itu ada yang berubah. Sama kayak Einstein, itu bukan Einstein dibacanya. EI kamu baca menjadi I. Contoh katanya adalah Einstein. Ini ada 2 EI ya, berarti kamu baca Einstein. Sekarang kamu bisa membedakan nama-nama orang Jerman ataupun negara berbahasa Jerman kayak Austria, Swiss itu ngomongnya pakai bahasa Jerman. Jerman sendiri juga pakai. Liechtenstein sama Südtirol di utara Italia juga pakai bahasa Jerman wilayahnya. Dan dari namanya aja kelihatan ya, Müller, Ozil, Arnold Schwarzenegger, itu yang panjang-panjang gitu ya, Schwarzenegger. Einstein, jadi kelihatan. Nama orang Prancis juga kelihatan, Zong gitu-gitu ya. Dupont gitu-gitu. EI, kemudian dibalik IE. IE dibaca I panjang. Contoh katanya ada Sieben. Sieben, bukan, ya ini jangan sampai ketukar ya, bukan Saiben. Terus ada juga sering banget di artikel misalnya. Bukan die, setiap ada di, baca I panjang. Di artikel. Bukan die. Masih sering kalau kalian udah belajar ini tapi masih banyak yang bacanya die, itu berarti kalian tidak memperhatikan. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Nanti kalian akan bertemu dengan sendirinya kesalahan-kesalahan itu. Sieben, nah ini IE sama EI aja beda ya. Satu lagi ada EU, dibaca OI. Dibacanya bukan euro atau oiro, tapi bukan dibaca euro ataupun euro, tapi OI, oiro. Oiro, Peische, Leute. OI, ini ada OI lagi. Setiap ada EU dikonversi jadi OI. Europäische, ini AE baca tadi ya, umlaut. Europäische Leute. Nah, SCH itu langsung konversi jadi SY. Nah, itu kita tambahkan lagi di slide baru. Ada yang SCH, kamu baca langsung SY, kayak dalam Arabik itu sin, shin, ya, yang titik 3-nya itu. SCH, kamu langsung rapel bacanya paling enak kalau nemu SCH. Jadi SY, Schülerinnen, Schüler, Schule. Nah ini kalau ini Schule, hanya nggak dibaca tapi U-nya panjang. Schule, langsung ke E. Schule, Schule, Schüler, Schülerinnen. Paling enak ketemu SCH ya, langsung bacanya cuma singkat padahal tulisannya panjang. Kalau ST, SP, kamu baca seperti biasa. Contoh katanya Sprache, language, Sprache, Straße, jadi S-nya tetap baca S. Karena kalau ada S-nya satu depannya vokal, jika diikuti vokal, bacanya Z. Vokal, dibaca Z. Dibaca Z. Contohnya ada kata zone. Bukan son, tapi zone. Kenapa dibaca Z? Karena depannya ada vokal. Kalau depannya konsonan, kayak ini berarti S biasa. Tapi muncul kayak ada H. Sprache, Straße, kayak muncul H ya. Tapi dia nggak kelihatan banget. Kalau
Udah, zone. Karena Z-nya sendiri dibaca C atau TS ya. Kemudian ada CH. CH itu ini terakhir kayaknya CH. Kamu konversi menjadi KH ataupun SH. Kapan kita baca KH kayak ich, bin, ich bin, pokoknya banyak kayak ich itu artinya saya, ich, kemudian adalah Reich gitu ya. Reichstag. Nah, CH di tengah ataupun pokoknya di akhir bacanya kayak baca KH, K atau X ya, ada dibaca ya pokoknya KH lah, kebanyakan dibaca KH, Reichstag. Oke, dibaca K juga bisa, dibaca G bisa. Kapan dibaca SH? Ketika CH-nya ditaruh di awal. Contohnya ini, bukan China atau Cina, tapi Sina. Ini untuk CH di awal. Chinesische Leute. Chinesische Leute, orang-orang China, orang-orang Cina maksudnya. Tiongkok ya, orang-orang Tionghoa. Dan di sini kebanyakan pakai yang KH, kalau yang SH terutama CH-nya di depan. Itu saja untuk tambahannya. Dan ini akan membantu kalian untuk langsung nih menerapkan pelajaran ini ke dalam teks bahasa Jermannya. Pilihannya ada 2 teks, boleh pilih yang teks A, B, atau pilih yang ini conversation dalam bentuk podcast tadi ya, yang kalian anchor tadi. Cukup kalian baca keras teks bahasa Jermannya, saya pengen nguji pronunciation kalian udah paham apa enggak dengan penerapan yang tadi. Kita mulai dari ini ya, ini terakhir, giving us example. Kita mulai terapkan, mulai dari teks A, wir, ini mirip bahasa Indonesia banget, jadi nggak usah ada perubahan apa-apa, wir haben, H dibaca H biasa kalau di depan ya. Kalau di awal kata itu pasti H-nya ikut dibaca kok, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya kayak oh H-nya nggak dibaca, oh ini yang H dibaca begini ya. Haben, drei, EI baca AI, Kinder, und, wohnen. Oh nah ini H-nya nggak dibaca karena depannya ada vokal O-nya yang panjang, vokalnya yang panjang, wohnen. Außerhalb, ini satu lagi karakter, double SS, namanya Adchat. Kalau konversi dari 2 S-nya, dan 2 S itu dibaca 1 S dalam bahasa Indonesia, Außerhalb von Karlsruhe. Mungkin pertama kali mungkin bacanya one by one, sampai kalian merasa yakin, baru kalian naikkan kecepatan dan intonasinya. Sie sind sehr sportlich und sind Mitglieder, nah IE ya, in verschiedenen, nah ini SCH sama IE, verschiedenen Vereinen, nah EI lagi, wir haben auch einen Hund, EI lagi ya. Kalau udah bisa, tinggal naikkan kecepatan. Mein Mann, ini EI lagi, mein Mann liebt es, im Garten zu sein und hat ein Treibhaus und viele Gartengeräte. Nah ini A.2, baca E langsung boleh Geräte atau AE, Geräte. Ich nähe, AE temu H, jadi H-nya nggak muncul tapi kayak Y dibaca nähe. Ich nähe und bastle gern und brauche mein eigenes Arbeitszimmer dafür. Kita main-main kecepatannya, sini. Wir brauchen ein größeres Haus. Wir haben 2 kleine Kinder und bald werden wir ein drittes Kind haben. Mein Mann ist Ingenieur und hat eine große Werkstatt für seine Modelleisenbahn hinter der Garage. Garage berasal dari Prancis, kita ikut pronunciation Prancisnya. Meine Eltern wohnen weit weg und sie besuchen uns ziemlich oft. Ini boleh kalian pilih ya. Pilih A, selesai, kamu langsung submit, masukkan linknya. Pilih B, selesai. Jadi intinya pengen tahu aja kalian bisa mempraktikkan tadi alfabetnya apa enggak. Yang ini conversation berarti dari awal sampai akhir, yang Jermannya aja, nggak usah Inggrisnya dibaca. Meine Haare sind ziemlich kräftig, A.2 ya, baca E. Haare hanya banyak Haare, meine. Ich möchte mir Locken in die Haare machen. Im Moment möchte ich meine natürliche Farbe behalten, jedoch, nah ini dibaca Y, J-nya, karena J ya, dibaca Y, jedoch, möchte ich gern ein paar blonde Strähnen. Ich habe versucht, sie regelmäßig zu kämmen und ich verwende Eiershampoo, aber meine Haare sind immer noch sehr fettig. Ich habe versucht, sie zu kürzen, einen Pferdeschwanz zu tragen, ich hoffe, sie mit Bier, Eiern und allerlei Wundermittel zu waschen. Hat alles nicht geholfen, ich vertraue Ihnen völlig. Sehr gut, und möchten Sie sie färben? Es sieht so aus, dass Sie Schuppen haben. Wollen Sie ein spezielles Shampoo dagegen? Sie müssen einmal pro Woche eine spezielle Haarkur verwenden. Ihre Haare werden seidig. Kalau kalian merasa terlalu cepat, ya nggak apa-apa, karena tadi saya contohin yang pelan-pelannya, terus kalian temponya naikkan kalau sudah merasa yakin. Udah, itu saja untuk hari ini, sesi pertama ini ya. Dan
Kalau kalian pengen ngecek lagi, bisa di bagian Google Translate yang ada suaranya, bisa klik lagi ya, ketik dulu, kemudian cari suara. Bisa tanya juga langsung ke saya atau teman kamu yang udah ngerti. Saya akhirin, stop share. Ada pertanyaan terakhir? Oke, saya minta Christopher. Halo Christopher. Minta tolong direview tugasnya kita ngapain hari ini. Suaranya nggak masuk. Nge-lag ya, suaranya nggak ada. Yang kita apa? Halo? Ya, suara belum terdengar. 9.30. Oke, Yes, sir. maaf ya, karena pertama waktunya panjang. Christopher, silakan ngapain aja kita hari ini? Dua tantangan apa? Yang pertama adalah Yang pertama kita kasih pendapat yang apa beasiswa yang menarik. Terus Oke, yang betul. kedua yang podcast itu sih. Ya, bikin podcast, baca teks bahasa Jerman ya, dengan keras, Yes. dan direkam, rekamannya taruh di podcast, betul. Thank you, Dankeschön Christopher. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah join hari ini, dan memang pertemuan pertama agak panjang, tapi untuk next lagi kita nggak akan sepanjang ini. Selamat beristirahat, dan das war alles für heute. Dankeschön, auf Wiedersehen, bye-bye, tschüss, auf Wiedersehen, see you. Boleh live duluan ya. Thank you Miss Monica dan Miss Sasha. Thank you, Mr. Sir. Silakan boleh live duluan ya. Luar biasa. Ini ada Li. Ayo, halo Li. Li belum keluar nih. Dirimu hafal banyak bahasa memang ya, Sir? Enggak, itu cuma dibaca doang, Miss. Jarang dipakai bahasa-bahasa itu. Karena nggak ketemu ininya. Tapi kalau di online mungkin ada, cuman kan Apa waktunya nggak ada. dirimu otodidak apa memang belajar? Ada yang saya baca-baca, terus ada yang mirip-mirip juga, tapi itu basic doang maksudnya. Oh, tapi nggak ikutan les-les gitu? Enggak, kan nggak punya duit. Dari sekolah bisa loh. Enggak. Dirimu kalau emang mau. No. Luar Enggak lah, biasa Miss. lah. Karena kan Hebat.